bulan Sya'ban ini kita bisa berjumpa kembali di majelis rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Amin. Sampai dalam keadaan sehat lahir batin, sampai dalam keadaan berkecukupan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bawa kita lupa menyampaikan. Tapi memang saya izin untuk di pertemuan ini tidak mengkaji fikih sholat sekitatun saja, melainkan kita bahas tentang tarhib bulan Ramadan. Jadi apa yang harus kita persiapkan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan dibahasakan oleh Rasulullah Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Itu nanti banyak bermunculan para dermawan itu yang gak biasa sedekah-sedekah, yang biasa gak kelihatan ke masjid, yang berkah. Syahrul Mubarak. Dan kata Rasulullah, bulan ini sufidat asyayatin, syaitan dibelenggu. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulqat abwabul nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang dijadikan Allah sebagai saksi akan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan yang ibadah-ibadah sunnah di dalamnya bernilai wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang telah kita rindukan sejak 2 bulan. 2 bulan kita ini berdoa atau minimal mengamini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu kan kita rindu, kita pengen betul berjumpa dengan bulan Ramadan. Apalagi 2 Ramadan yang lalu terasa tidak begitu maksimal. Corona banyak membatasi kita. Semoga tahun ini insyaallah kita bisa maksimal, insyaallah. Dan saya berharap juga orang yang marah-marah ketika masjid ditutup Ramadan itu datang juga ke masjid. Kadang-kadang yang marah ini datang juga di masjid. Insyaallah. Nah, begitu spesialnya bulan Ramadan ini, maka tidak jarang majelis-majelis taklim, masjid-masjid, bahkan pribadi-pribadi kita menyambut kedatangan itu dengan satu acara. Misalnya kalau di Palembang ini dikenal dengan istilah ruahan. Itu tidak masalah, tidak ada masalah melaksanakan ruahan ini. Insyaallah bukan bid'ah. Ya, itu sesuatu yang dijadikan ekspresi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena spesialnya bulan ini sangat pantas kiranya kalau kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan persiapan yang maksimal. Di antara persiapan-persiapan yang paling penting yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah persiapan ilmu. Karena beramal tanpa ilmu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau beramal tanpa ilmu tidak diterima. Syaratnya diterima amal selain ikhlas adalah sesuai dengan syariat. 2 syarat amalan itu diterima, ikhlas. Yang kedua, perbuatannya sesuai dengan syariat. Nah, biar tahu sesuai atau tidak sesuai hanya dengan ilmu. Kita tahu perbuatan kita ini sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ilmu. Makanya Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabri 'ubadil wathan. Waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
orang yang beramal tidak dengan ilmu, ya mardudah, tertolak. La tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bekal paling utama menyambut bulan Ramadan ini ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan puasa, dengan rukun-rukun puasa, dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, karena kita ini sekarang hidup di era internet, ilmu itu makin masif. Ya, grup-grup WA penuh dengan sebaran-sebaran nggak tahu benar atau salah, pokoknya banyak nih. Nggak tahu benar atau salah. Lagi di bawahnya tertulis juga, jika Anda peduli dengan Islam maka ikutlah sebarkan tempat lalu. Nah, yang susah itu bukan Bapak, yang susah saya. Ustaz, kenapa menjadi tempat klarifikasi? Ustaz, aku dapat edaran ini, benar apa tidak? Nah, kok sehari bisa 10-20 orang. Repot kita nggak koreksi hadisnya sahih atau tidaknya. Karena belajarnya dari WA tadi. Belajar dari WA, dari internet, Nah, di antara yang sampai ke kami dan pernah kami buatkan videonya waktu itu, yang sampai ke kami yang kita diklarifikasi adalah ada satu ceramah, dan ini bentuknya video, di mana dikatakan orang yang sedang sahur kemudian mendengar azan itu masih boleh minum seteguk 2 teguk. Dalam video itu disampaikan oleh seorang penceramah. Jadi kalau bapak lagi sahur, nak minum nih, mau selesai dari sahurnya, tahu-tahu terdengar azan, kata beliau, silahkan minum seteguk 2 teguk. Yang menarik, beliau mendasari pakai dalil itu, pendapat itu. Dalilnya disebutkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida fakulu washrabu." Idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihi al-ina fala yad'hu hatta yamdiya hajatahu. Jika salah satu di antara kalian mendengar azan, ketika dengar azan dan di tangan kalian ada segelas air, maka janganlah letakkan dulu sampai kalian memenuhi hajat kalian. Jelas banget hadis ini membolehkan kita ketika sahur dan pengen minum, meski sudah mendengar azan, itu masih boleh diizinkan untuk minum. Tapi mohon maaf, 1000 maaf, pendapat ini menyelisihi 4 mazhab. 4 mazhab menyatakan 1 tetes saja masuk ke tenggorokan kita dengan sengaja saat didengarkannya azan, apalagi sudah selesai azan, maka batallah puasanya. Maka kalau bapak lagi makan lagi ngunyah azan, kata Imam Nawawi, yajibu manjuh, wajib disebur, wajib dikeluarkan, tidak boleh, batal puasa. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 187, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan makan dan minum di malam hari bulan Ramadan sampai terbit fajar. Itu izin dari Allah. Silahkan makan, silahkan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terbitnya Pak. Begitu azan subuh, berarti tidak diizinkan lagi oleh Allah untuk makan dan jadi batal itu. Bayangkan kalau orang ikut pendapat ceramah tadi, apakah batal 30 hari? Batal 30. Yang jadi pertanyaan itu. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Tadi apa kena dibuang? Tadi campak ke? Kan gak mungkin. Tidak. Yang dibuat dalam hadisnya
pemahamannya. Pemahaman kesimpulan dari Ustaz tadi silakan dipikirkan karena menyelisih pemahaman 4 mazhab. Tetap kita pakai karena dan ini keyakinan umat Islam ya, tidak mungkin ada ayat berbenturan dengan hadis, tidak mungkin. Karena keduanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah ngomong besok A, besok C, besok D, besok A. Yang lain tidak mungkin. Berarti yang salah adalah di pemahamannya. Nah, lalu bagaimana cara memahami yang benar? Cara memahami yang benar, barulah kita tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu Bapak ketahui semua, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, hadis itu menggunakan bahasa Arab. Salah satu karakter bahasa Arab, salah satu karakter gramatikal bahasa Arab itu biasa berbicara umum, besoknya khusus. Biasa berbicara besoknya global, ya hari ini global, besoknya terperinci. Jadi kalau tidak mengumpulkan ayat, mengumpulkan hadis digabungkan, nggak tahu. Contoh, saya kasih contoh banyak di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah berbicara secara global. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, mengharamkan daging babi. Kita kupas satu-satu. Allah mengharamkan bangkai. Begitu redaksinya di Quran. Innama harrama alaikumul maitata. Allah mengharamkan bangkai. Pertanyaannya, apakah semua bangkai haram? Ayat ini menyatakan demikian. Allah mengharamkan bangkai. Apa yang bangkai? Namanya bangkai haram. Tapi redaksi ini tidak bisa dipahami segitu saja dengan ayat itu saja. Harus dikumpulkan redaksi yang lain sehingga kita bisa tahu apa yang diharapkan Allah, apa yang tidak. Alhamdulillah kita dapati hadis Rasulullah mengkhususkan itu. Ketika ada para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ini punya air sedikit begini kurang lebih. Kalau kami pakai untuk berwudu, kami nggak bisa untuk minum. Bisa nggak kami wudu pakai air laut? Kata Rasulullah, kata para sahabat. Jadi air ini biar pakai untuk minum baik, kami wudunya pakai air. Apa jawaban Rasulullah? Tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Suci, mensucikan airnya, halal bangkainya. Dari sini kita pahami berarti tidak semua bangkai diharamkan. Bapak ke pasar itu ikan itu bangkai gaul itu, dan kan ini sebelah halal. Artinya apa? Gak mungkin memahami ayat Al-Quran karena karakternya bahasa Arab begitu memang. Kadang umum, kadang khusus, kadang global, kadang terperinci, kadang mutlak, kadang muqayyad, kadang mujmal, kadang mubayyan. Pokoknya beragam. Jadi kalau gak digabung begini gak bisa jelas. Darah, dalam ayat ini Allah katakan kuharamkan atau Allah haramkan darah. Mutlak begitu darah. Di surat lain Allah katakan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. Tidak ada yang diharamkan kata Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, tidak ada yang diharamkan dalam syariatku ini untuk dimakan kecuali dia bangkai atau darah yang mengalir. Pada ayat ini darahnya ditambah kata mengalir. Di surat Al-Baqarah tadi, sesungguhnya Allah haramkan bangkai dan darah. Kalau orang cuma mengambil ayat yang di Al-Baqarah saja, dia akan haramkan semua jenis darah. Padahal yang diharamkan Allah, yang dimaksud adalah yang mengalir. Jadi kalau Bapak melihat kambing, sapi, ayam yang netes ngalir itu haram dimakan. Tapi begitu sudah dimasak, ada di uratnya itu darah, halal thayyiban, tidak mengalir ya. Jadi nggak mungkin bisa memahami syariat ini kalau tidak mengumpulkan semua redaksi itu.
jadi satu, baru kita paham apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah atau yang diinginkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau cuma pakai ayat itu saja, yang diharapkan cuma daging babi saja. Karena yang dibunyikan sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah dan daging babi. Tulangnya cak mana Ustaz? Lemaknya cak mana Ustaz? Gajinya. Kulitnya cak mana? Rambutnya tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak mengenal karakter bahasa Arab, rancu agama ini. Dan kerancuan yang hari ini ada ketika ada orang tak mampu berbahasa Arab dengan baik, dia coba-coba melebihi Imam Syafi'i, berlagak seperti melebihi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Kan Al-Quran ini wahyu, wahyu Allah, bukan wahyu, bukan ucapan bapak kita, mak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala harus dimuliakan, harus diangkat. Singkat cerita, bagaimana dengan hadis tadi Ustaz? Bunyinya kan jelas niat. Jika kalian, salah satu di antara kalian mendengar azan dan di tangan kalian ada segelas air, jangan kau letakkan dulu sampai kalian minum atau memenuhi hajat kalian. Kita kumpulkan dulu redaksi yang lain. Didapat di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi Maktum." Sesungguhnya sahabat Bilal bin Rabah kalau azan itu malam, silakan makan dan minum sampai kalian mendengar azannya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu dipahami, oh rupanya kalau subuh itu Pak, kalau malam subuh, Rasulullah itu punya dua muadzin. Muadzin pertama namanya Bilal bin Rabah. Tugasnya azan untuk tahajud, untuk sholat malam. Yang kedua, muadzinnya bernama Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta. Tugas beliau azan subuh. Azan, kalau bapak yang pernah umrah, pernah haji pasti tahu. Di Mekah itu ada azan sejam sebelum subuh, kemudian azan lagi pas azan subuh. Walaupun ada juga yang ngomong tidak juga Ustaz, aku lah 2 minggu di sana, tidak pernah aku dengar ada azan. Bapak tidur. Kalau tua, bapak tidur. Di sebagian pesantren di Indonesia itu masih ada azan 2 kali, azan bangunkan subuh, azan bangunkan sholat malam, bangunkan masih ada. Terutama di Banten mungkin masih ada, di sebagian pesantren di Sunda, Jawa masih banyak. Nah, artinya hadis yang pertama tadi yang disebutkan Ustaz tadi, yang kalau kalian dengar azan silakan lanjutkan makan minumnya sampai memenuhi hajatnya, yang dimaksud Rasulullah azannya Bilal, bukan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, karena di kota kita tersayang ini Palembang, azan cuma sekali, dan itu azannya Abdullah bin Ummi Maktum, azan subuh. Kalau dengar azannya berhenti. Paham ya? Bahaya. Ya saya mohon maaf kalau kita enggak rajin kan dengar ceramah begitu, yakin pasti wih berarti boleh kita minumnya, boleh. Hadisnya jelas dia dari. Iya jelas bagi beliau, bagi kita yang tahu. Bahaya Ustaz ini. Ini harus diingatkan umat. Kalau nggak puasa 30 hari batal lalu kali. Dengan alasan sunnahnya sahur kan mengakhirkan Pak Ustaz. Jadi aku tidak sahur itu mengakhirkan terus sampai dengar azannya anak buah. Padahal Pak, yang sedih itu batal pakai dalil. Kalau batal dia ini tidak apa, batal pakai dalil. Ya, ini pentingnya membekali diri dengan ilmu. Contoh di antara yang berikutnya yang sering keliru di tengah masyarakat, misalnya ibu-ibu hamil atau yang menyusui, kalau dia tidak puasa, boleh tidak puasa di bulan Ramadan karena alasan hamil ataupun karena alasan menyusui. Yang jadi masalah, yang salah adalah mereka membayarnya hanya dengan fidyah. Dan ini terbukti beberapa kali saya ketemu jamaah, Ustaz, alhamdulillah ya, setiap 1000 hamil aku bayarkan fidyahnya. Bagus, terus
baik sholat kotor nggak, dikotor nggak puasanya? Enggak Ustaz kan? Kalau hamil fidyah baik Ustaz. Ibu-ibu hamil, bukan bapak hamil, ibu-ibu hamil atau menyusui, pilihannya cuma dua. Kalau dia tidak puasa, di luar puasa di bulan Ramadan cuma dua. Kalau nggak kodok saja, ya kodok plus fidyah. Kalau fidyah saja nggak ada. Kalau nggak kodok, maksudnya puasa lagi di luar bulan Ramadan, atau kodok plus fidyah. Kalau hanya fidyah saja nggak kate. Bayangkan itu berapa kali dia, 4 kali hamil, 4 kali salah dia. Di dalam syariat kita yang diizinkan membayar fidyah saja cuma 2 orang. Yang pertama tua renta, ada sanggup puasa yang semacam ini di luar bulan Ramadan, atau saat itu juga boleh menggantinya dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang gak mampu itu kewajibannya membayar fidyah. Yang kedua, orang yang punya sakit permanen, cuci darah terus, tiap hari cuci darah, tidak sedap misalnya, harus minum obat, atau punya asma pakai alat bahasa Arabnya makhafah, apa dia? Bukan inhaler, semprotin, gitu ya. Tidak bisa, kalau tidak mati dia misalnya asma, dengan asma itu, berarti dia harus batal tiap hari. Orang yang semacam ini kenanya fidyah saja. Dia punya penyakit permanen semacam itu dan dia tak bisa puasa. Penting sekali lagi, bekal yang pertama menyambut bulan Ramadan ini adalah ilmu. Yang kedua, bekal kita menyambut bulan suci Ramadan, ya. Dan ini sangat penting sekali, sangat penting. Membayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Membayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Saya yakin Pak, orang kalau sudah bisa membayangkan yang demikian, ibadah apapun pasti akan lebih khusyuk. Mungkin Bapak yang pernah ke Mekah, ke Madinah, atau ke Timur Tengah, imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ketika mau meluruskan saf, itu tidak sekedar berkata sawu sufufakum, luruskan safnya. Ada ungkapan yang selalu mereka ulang-ulang. Mereka berkata sallu sholatal muwaddi'. Jadi kalau lagi lurus itu sambil meluruskan piknya, beliau katakan sawu sufufakum istawu wa'tadilu sallu sholatal muwaddi'. Sallu sholatal muwaddi'. Sallu sholat. Apa makna sallu sholatal muwaddi'? Bukan luruskan dan rapatkan. Sallu sholatal muwaddi' maknanya, wahai para jamaah, sholatlah kalian sholatnya orang yang ingin berpisah dengan dunia ini. Sholatlah kalian sholatnya orang yang seakan akan berpisah dengan dunia. Jadi kalau kita Allahu Akbar, bayangkan ya Allah, kalau ini adalah isyaku yang terakhir, jadikan ini isya yang terbaik dalam hidupku. Pasti khusyuk, pasti khusyuk. Dan kita ya, berapa banyak kenalan kita Pak, sholat isya bareng subuh sudah tinggal. Berapa banyak kenalan kita sholat Jumat, habis Jumatan duduk ngobrol, ngopi bareng, sedang ngobrol. Jumat berikut sudah nggak ada. Ramadan juga begitu, berapa banyak orang yang setahun lalu sama kita berpuasa, buka bersama, ngobrol, hari ini sudah meninggal. Jadi kalau kita mampu membayangkan itu, mampu membayangkan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir, saya yakin dia akan memaksimalkan Ramadan ini. Kalau tahun lalu tarawihnya cuma 3 hari pertama, 3 hari di tengah, 3 hari terakhir, tahun ini dia full. Jika tahun lalu baca Qurannya sesempat-sempatnya saja,
cuma di hari pertama sama hari terakhir, ya diusahakan tahun ini bisa setiap hari baca Quran. Jika tahun lalu habis sahur tidur, hari ini habis sahur baca Quran atau sholat tahajud sampai subuh, luar biasa, dimaksimalkan. Dan yang berkata demikian bukan saya, tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian dalam salat. Fa inna rajula, sesungguhnya seorang manusia, idza dzakara al-mauta fi salatih, jika ia mampu mengingat kematian di dalam salatnya, fahariyun an yuhsina salatahu, sudah barang tentu dia akan memaksimalkan salatnya. Wasalli, dan salatlah kamu, kata Nabi Muhammad, salatan, salatnya orang la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha, salatnya orang yang tidak pernah menduga akan salat lagi setelah ini. Wa iyyak min kulli amrin yu'tadaru minhu, dan hati-hati jangan sampai kalian berbuat perbuatan yang nanti di akhirat akan kalian sesalkan. Dari hadis ini Rasulullah mengingatkan kita, ingatlah kematian, niscaya kita akan memaksimalkan ibadah. Jadi doanya, ya Allah, kalau ini Ramadanku yang terakhir, bimbing aku ya Allah untuk memaksimalkan Ramadan ini, untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah aku lakukan, yang pernah lewat dalam hidupku. Mohon maaf ya Pak, orang hari ini banyak orang yang mungkin lalai, masih begitu-begitulah, setiap Ramadan datang begitulah, paling hari pertama, hari kedua, dan itu banyak sekali. Nanti lihat Nur Salami, minggu pertama penuh, yang nggak pernah terjingok kali. Begitu minggu pertama hilang. Kenapa begitu terus setiap tahun? Kenapa hal inilah yang kita lihat setiap tahun? Bahkan jadi bacaan kadang-kadang. Paling ramai seminggu pertama. Kenapa ini yang berulang? Saya yakin di antaranya penyebabnya adalah karena dia mengira dia masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Padahal belum tentu. Bisa jadi besok ini adalah Ramadan terakhir kita di dunia ini. Maksimalkan insya Allah. Yang ketiga, sebagai bekal menyambut bulan Ramadan, dan terakhir saya cukupkan dengan 3 ini saja. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah, minta ampun atas segala kelalaian selama ini. Wabil khusus berdamai dengan orang yang silaturahim yang sudah putus sama kita. Jika kita punya tetangga tak teguran, kita minta maaf. Teman kantor, teman kerja, begitu minta maaf. Kenapa Ustaz? Kenapa harus minta maaf? Kenapa harus menggugurkan dosa dulu baru menyambut bulan Ramadan? Begini Pak, kalau saya boleh mengilustrasikannya, dan ini sebetulnya diangkat oleh skema ini dikenal dalam ilmu tasawuf dan diangkat oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu punya kitab buku namanya Tasawuf Modern. Jadi tasawuf itu melalui 3 fase yang dikenal dengan takhalli, tahalli, dan tajalli. Apa maksudnya? Gampangnya beginilah Pak ya, gampang. Sebelum nanti Bapak baca Quran banyak di bulan Ramadan, sebelum nanti Bapak Ibu banyak tarawih, banyak tahajud, ya dan sebagainya, maka sudah sebaiknya dan bahkan seharusnya Bapak gugurkan dulu dosa-dosa itu. Jangan sampai masih musuhan sama tetangga, masih musuhan sama sahabatnya. Kalau diilustrasikan begini Pak, seperti rumah. Saya selalu menggambarkan ini seperti rumah. Berlumut, lama ditinggal, tidak diurusin. Berlumut Pak, lumut yang besinya berkarat, gitu Pak ya. Kemudian Bapak mau menghiasinya dengan cat baru, menghiasinya dengan aksesoris, wallpaper, dinding, macam-macam. Kira-kira nih Pak, ketika kondisi rumah berlumut itu, Bapak langsung ngecat tembok itu
Atau bapak ngilangkan dulu lumutnya? Hilangkan dulu lumut. Percuma bapak ngecat di atas lumut itu. Maksudnya percuma bapak sholat tarawih 30 hari full. Bahkan Quran bisa hatam sekali 2 kali di Ramadan, tapi sama mertuanya berkurang, sama tetangganya masih musuhan, sama Allah masih punya dosa, masih zalim sama orang. Itu seperti orang yang mengecat rumahnya dengan cat yang bagus, tapi lumutnya tidak dihilangkan. Nah, proses menghilangkan lumut itu yang dikenal dengan takhalli. Itu mengkosongkan dulu. Air minum ini, Pak, gelas ini. Ya, namanya manusia, Pak, ya. Saya, bapak, dosanya banyak. Gelas ini, mohon maaf, ada najisnya, ada sucinya, macam-macam campuran gelas. Nah, bapak datang bulan Ramadan mau mengisinya dengan banyak ibadah, dengan banyak manfaat. Nanti tambahkan jus, nanti tambahkan gula, nanti tambahkan. Kira-kira mau dimasukkan begitu saja jusnya, atau ini dipastikan dulu bersih? Bersihkan dulu, kosongkan dulu. Yang mau maaf, yang najis, yang kotor, yang tidak, barulah diisi dengan jus, campur susu, campur es. Maksudnya dengan tarawih, dengan sedekah, dengan memberi takjil, dengan baru jusnya enak itu. Tapi jika tidak, ya seperti orang tadi, air yang sudah kotor tadi dicampur dengan jus, tidak tegel kita mau minumnya. Makanya sambutlah bulan Ramadan ini dengan taubat. Dan ini salah satu filosofi dari diadakannya ruahan. Ruahan itu, Pak, salah satu tujuannya bukan sekedar kirimkan doa sama orang yang sudah meninggal. Walaupun itu bagus, ruahan itu adalah momentum kita saling mengikhlaskan dosa kita, maksud meminta maaf. Nah, karena kita nggak bisa datangin tetangga satu-satu, datang sini, datang situ, datang sini, datang situ. Ya dengan cara yang lebih praktis, dikumpulkan tetangga-tetangga itu ke rumah. Nah, karena mengumpulkan tetangga ke rumah nggak mungkin gratis. Beda enak juga, udah mau kasih apa-apa, Pak. Hidangkanlah makanan. Begitu sudah makan, kenyang, hati lapar, baru nyampaikan niat dan tujuan Bapak-bapak. Tujuan kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini tidak lain. Kami mewakili keluarga besar. Mungkin selama tinggal di sini, terutama tahun ini, mungkin ada kata-kata yang salah, sikap yang menyakitkan. Mohon diikhlaskan. Oh, luar biasa. Jadi ruahan itu filosofinya indah sekali. Dan begitulah para ulama itu dengan kecerdasan mengemas itu, ya sehingga membudaya ya di tengah masyarakat. Jadi ya intinya apa? Kita bekali diri dengan ilmu. Kita bayangkan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Apalagi sudah jam 5 sore. Jam 5 sore. Insyaallah panjang umur kalau ya. Ketemu dengan Ramadan yang akan datang insya Allah. Dan yang ketiga, segeralah selesaikan urusan kita dengan dosa kepada manusia. Dengan Allah, dengan taubat, dengan istighfar. Tapi dengan manusia tidak bisa kecuali kita minta maaf. Tapi aku minta maaf, Ustaz. Cara cara minta maafnya? Aku buat status di WA. Buat siapapun yang pernah aku sakiti. Buat status ya. Kira-kira sah itu, Pak? Bisa, iya bisa. Tapi tidak bisa dipastikan. Iya kalau dia terima WA-nya, paling tidak. Yang baca juga belum tentu. Ampun iyo. Nyakiti wong sampai ke Goresma ini minta maafnya lewat WA. Aida aku enggak bisa. Kamu. Tapi lumayan lah, buat status itu ada manfaatnya, Pak. Minimal hati-hati yang lembut, jiwa itu. Oh, ini minta maaf, sudah maaf. Alhamdulillah. Cuma kan ada beberapa manusia ini, tidak ada kalau tidak dikhususkan ya. Dan itu hak dia. Makanya dalam syariat kita itu hubungan kita dengan Allah musamahah, hubungan kita dengan manusia musyahah. Hubungan kita dengan Allah itu prinsipnya musamahah, toleransi. Allah itu mudah banget maafin kita. Salah dimaafin, taubat lagi. Salah lagi dimaafin, taubat lagi. Allah musamahah. Tapi kalau sama manusia, Allah
pun tidak mau intervensi sampai manusia itu saling memaafkan di antara mereka. Kenapa? Prinsip hubungan satu dengan yang lain saling menuntut, saling. Itu hubungan manusia begitu, Pak. Cobalah Bapak lihat patroli, tahu patroli acara di Indosiar, Pak. Kalau ada keluarganya mati misalnya, Ibu, apa yang Ibu harapkan kepada penegak hukum? Pokoknya aku berharap hukum yang seberat-beratnya. Itu manusia itu, Pak. Itulah manusia. Nggak salah itu hak dia. Tapi kalau itu terjadi kepada Allah, artinya kalau kita bermaksiat kepada Allah, mengingkari Allah, Allah dengan gampang sekali ghafartu lahu, aku maafkan semua. Fastaghfiruni aghfir lakum. Allah itu maaf. Dan kalau manusia, sehingga untuk memastikan permintaan maaf kepada manusia, ada permaafan dari manusia, kita datang minta mohon maaf dan sebagainya. Tapi Pak Ustaz, yang salah kan dia, masa kita minta maaf? Setan ini pacak niat bujuk kita untuk tidak mau ini Pak. Dia berdatang bisik ke kita ini, jangan kamu minta maaf. Bahasanya setan Pak, bahasa Palembang dulu dia. Jangan kamu minta maaf, melunjak kaki dia itu, melunjak kaki, kasih sekali-kali kasih yuk dia pelajaran. Bagus juga bisikannya itu ya, bagus yang menyesatkan. Katakan kepada setan itu yang berbisik begitu tuh, katakan kepada dia hadis baginda Muhammad SAW, khairukum man bada'a bis-salam, sebaik-baiknya antara kalian adalah yang memulai untuk berdamai tanpa melihat siapa yang salah siapa yang benar. Dan insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dan biasanya masjid ini masjid yang paling banyak pertanyaan. Biasanya ngisi pengajian di mana-mana, termasuk lulus salam ini yang aktif bertanya, mungkin karena banyak dosen kali Pak ya. Jadi silakan kalau ada yang bisa ditanyakan, kalau kami bisa jawab kami jawab, dan jika tidak kami ucapkan Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang merasa mengganjal dalam diri saya. Selama 3 tahun orang tua saya sakit. Dalam masa 3 tahun itu, ini sholat ini kadang lupa, kadang enggak. Kemudian juga puasa. Banyak lupanya daripada ingat. Kira-kira apa yang bisa saya buat untuk apa orang tua saya? Itu aja. Ini penyakit Alzheimer Udah tua, umurnya 90 tahun. jadi yang dialami oleh setahu saya Allah, yang berkaitan dengan memori itu, kalau nggak pikun Alzheimer. Pikun itu yang memang nggak tahu apa-apa, mohon maaf, sampai kencing kadang di atas kasur, dia nggak tahu WC. Kalau Alzheimer itu dia kadang sadar, kadang-kadang yang diingat itu yang lama-lama Pak, yang membekas dalam hatinya. Kalau yang baru-baru baru makan aja lupa kan? Aku nih nggak pernah dikasih makan, padahal baru makan belum kering gitu. Itu namanya Alzheimer. Tapi kadang-kadang sadar dia. Ya, orang-orang semacam ini ya sebetulnya gugur kepada dia kewajiban. Tidak. Kenapa? Mana untuk taklif yang menjadi sandaran beban syariat dalam Islam ini adalah fungsi ini. Begitu fungsi ini sudah tidak berlaku lagi, tidak normal lagi, maka gugurlah kewajiban. Makanya orang yang tidak sholat, tidak puasa, padahal dia sehat, itu sebetulnya tidak kate akal. Karena hanya itu. Ya, mohon maaf, Bapak tidur, merebah
di atas di atas kasur sudah diinfus, tapi ini masih berfungsi, masih kena kewajiban sholat. Yang hilang kewajiban itu kalau sudah nggak ada sama sekali. Jadi insya Allah ya, itu semua menggugurkan kewajiban dan itu sakit. Dan nanti apakah mohon maaf misalkan meninggal dalam keadaan baik atau tidak baik dan begitu. Insya Allah kita bersyukur orang yang begitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena dalam Islam ini Pak, penyakit apa saja, sekecil apa saja, jika dia ikhlas maka menggugurkan dosa. Suatu ketika baginda Muhammad SAW berjumpa dengan seorang perempuan bernama Ummu Sa'id. Sudah lama nggak ikut ngaji beliau, dan jenggot di masjid lah kalau beliau Rasulullah di sini ngaji. Kemudian ketika berjumpa di jalan, ma kita ta'idin ya Ummu Sa'id, kok aku lihat kamu gemetaran begitu. Begini kata Rasulullah, wajahnya juga sudah kuning. Nah, Ummu Sa'id ini dengan jawaban kekesalannya berkata, humma ya Rasulullah, la barakallahu fiik. Aku meriang ya Rasulullah, semoga Allah gak nambah lagi. Gara-gara meriang ini aku dapat ini, dapat ngaji, dapat ini. Apa jawaban Rasulullah? La tasubbi. Jangan kau caci maki meriang itu. Jangan kau caci maki meriang itu. Kenapa? Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena sesungguhnya penyakit meriang itu kata Nabi Muhammad menggugurkan dosa Bani Adam bagaikan kecuali itu Allah jadikan sebagai penggugur dosa. Hatta syauka, sampai sebatang duri menusuk kakinya, gugurkan dosa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Jadi kalau sakit, istri muslim itu sehat alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Tapi paling enak memang sehat dan alhamdulillah. Ya kita tidak berharap sakit ya Pak ya. Tapi kalau kita sakit dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah menggugurkan dosa kita. Makanya kalau kita ziarah ke orang yang sedang sakit, salah satu ungkapan yang dianjurkan tahurun insyaallah, tahurun insyaallah. Apa tahur itu? Semoga Allah menggugurkan dosa, semoga Allah menggugurkan dosa. Jadi insyaallah Bapak selama 3 tahun itu Pak sedang mengalami pencucian dosa. Insyaallah. Bila pusing apa saja, bahkan disebutkan dalam hadis itu hamun, ini sampai kegelisahan saja, gelisahan mikirin anak, mikir gugurkan dosa. Insya, tapi itu dosa kecil ya. Kalau dosa besar hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya silakan Pak. Yang mana? Yang ini apa? Yang dua-dua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung aja Ustaz melanjutkan apa yang disampaikan, karena di keluarga saya juga dan saya. Jadi Ustaz, ini keluarga saya ini Alzheimer. Jelas. Tadi satu saat dia sadar. Tadi Pak Ustaz mengatakan gugur segala. Apakah untuk puasa
membayar fidyahnya juga gugur karena berdosa. Jadi walaupun seperti itu kita juga tidak lagi bayar dengan fidyah dosa. Itu yang Saya tadi lupa jelasin. ya. Jadi kemudian yang kedua tadi masalah sebenarnya yang harus diberikan juga ke jemaah itu masalah yang pertama Pak Ustaz sampaikan bahwa makan waktu azan subuh itu sudah membatalkan. Mulai waktu azan aja kita minum itu sudah batal. Nah itu mungkin selama ini kan kita sudah mengenal imsak. 10 menit itu imsak selalu setiap Ramadan itu 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Nah, jadi yang itu pas waktu imsak berhentilah sehingga kita tidak kena hal-hal yang puasa. Jadi itu mungkin itu juga mungkin Ustaz ya. Kenapa imsak itu selalu dibuat setiap hari, setiap Ramadan tidak pernah berubah. Imsak 10 menit sebelum azan. Jadi pas itulah untuk menjamin keamanan puasa kita, menghilangkan was-wasan kita. Jadi imsak berhentilah. Jadi sehingga lebih 10 menit untuk kita gitu. Jadi yang pertama tadi yang sangat penting sebelum bagi saya Ustaz, apakah gugur juga membayar fidyah puasa. Ini juga terjadi di keluarga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu Pak, gila, mohon maaf ya sebelum saya masuk ke pikun atau terzinar tadi, gila itu ada 2 macam. Ada gila mutobak sama gila mu'abbad. Gila mutobak itu gila sejak lahir sampai meninggal. Orang yang semacam ini gugur tanpa dosa, artinya gugur tanpa kewajiban. Tapi ada gila mu'abbad. Gila mu'abbad itu sebulan sadar, sebulan kilo. Ada itu ya, masalah dia dibuat-buat atau tidak Allah yang maha tahu. Tapi ada memang tipikal orang stres itu tahun ini misalnya, tahun depan sadar, hari stres lagi. Yang semacam ini kata para ulama dihisap yang sadarnya saja. Saat sadarnya dia yang kilonya kan dihisap. Ada yang kira-kira mendadak bando ya. Nah, Alzheimer ini kadang dia sadar, kadang tidak. Nah, ketika sadar, sebetulnya dia kena kewajiban. Ketika dia tidak sadar, dia tidak kena kewajiban. Tapi yang saya tahu, Allah akan nanti saya coba murojaah lagi, saya ulang-ulang lagi. Alzheimer ini apa? Yang saya tahu, karena ini berkaitan dengan medis, Alzheimer itu penyakit permanen. Dan belum ada obatnya sampai hari ini. Karena dia faktor umur. Bahkan disebutkan dalam medis itu orang yang kena Alzheimer biasanya umurnya nggak sampai 2 tahun. Begitu bahasa medisnya. Memang meninggal setelah itu. Nah, Alzheimer ini berarti dia terkena penyakit permanen. Dalam Islam fikih, orang yang kena penyakit permanen tidak diwajibkan puasa, tapi dikenakan fidyah saja. Jadi ahli warisnya membayarkan fidyah, dan fidyah itu kurang lebih takaran dikonversikan dalam hitungan hari ini 700 gram, 600 sekian gram. Anggaplah 700 gram, anggaplah sekilo beras. Jadi kalau 30 hari ya 30 kilo beras, sisanya dianggap sedekah, sisanya untuk bayar fidyah. Itu insyaallah Allahu. Nah, terkait imsak ini tadi Pak menyampaikan imsak. Beberapa video yang saya dapat ada ya, beliau termasuk orang yang saya hormati sebetulnya. Cuma beliau mengatakan tidak dikenal imsak katanya dalam Islam. Tidak dikenal istilah imsak. Karena sesungguhnya yang imsak itu adalah puasa itu sendiri. Kata beliau ya. Saya coba luruskan, ya tidak meluruskan, bagi saya berikan pandangan yang lain. Mungkin beliau yang belum baca atau mungkin belum silap gitu ya. Imsak itu ada 2 macam. Yang pertama imsak yang sesungguhnya, itulah puasa.
Karena definisi imsak ya, apa definisi puasa itu Pak? Al-imsak 'anil mufattirah, itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu definisi puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubish syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu bahasa Arabnya imsak. Puasa itu salah satu maknanya imsak. Namun kemudian itu imsak yang sesungguhnya. Nah, namun kemudian para ulama membuat istilah imsak lain, imsak majaz namanya, imsak kehati-hatian, yang dibuat kurang lebih 10 menit sebelum imsak yang sesungguhnya, dan diistilahkan imsak juga. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad karya Syekh Muhammad Zuhaili, yusamma al-imsak. Ini disebut juga istilahnya imsak. Jadi mohon maaf yang mengatakan tidak ada istilah imsak dalam fikih, ada istilah itu. Disebutnya memang di kalangan ulama itu imsak. Dari mana dasar 10 menit itu, dari mana Ustaz? Kenapa nggak 30 menit Ustaz? Dasarnya dari hadis Rasulullah SAW, tepatnya dari hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik, sahabat yang pernah membantu di rumah Rasulullah lebih dari 9 tahun. Ditanya, Rasulullah itu kalau berhenti sahur berapa jarak dari berhenti sampai azan subuh? Ditanya, kurang lebih seperti orang baca Quran 50 ayat kan. Karena dulu belum ada menit, belum ada detik, jadi istilahnya nggak pakai menit kan. Jawabannya qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Ya 50 ayat itu Pak, kalau Bapak baca Yasin itu kan 80-an ayat ya. Berapa Pak? 15 menit. Karena Yasin itu hafal. Kalau nggak hafal juga lama itu. Mas malah. Karena hafal jadi cepat gitu ya. Jadi kurang lebih 10 menit itu takaran standar normal orang baca 50 ayat. Dan itulah dasar dijadikannya 10 menit. Gitu. 10 menit karena Rasulullah berhenti di situ. Beliau untuk kemudian seperti orang membaca, jaraknya seperti orang membaca 50 ayat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah imsak yang artinya menahan diri, yang majaz tadi yang 10 menit, apakah wajib berhenti di situ? Lebih baik ya. Lebih baik. Jadi ada waktu 10 menit, masa gosok gigi, ya Pak, baca berwudu, siap-siap ke masjid, ya Pak ya. Tapi ya, harus diketahui kadang-kadang ada orang yang kesiangan. Bunyi apa tuh bel imsak itu sama lagi. Nah, diberitahu ini imsak bukan yang sesungguhnya. Kalau nak minumlah. Tapi jangan goreng telur dulu, udah cukup waktu ini. Nggak goreng telur, nggak buat kopi pula. Cukupnya maksudnya ada minum segelas, potongan roti, apa sesuap, cukup. Habis itu gosok gigi. Nah, jadi imsak yang dituliskan oleh pemerintah sebagai itu untuk kehati-hatian dan untuk bisa mendapatkan sunnahnya bagi Nabi Muhammad yang memang berhenti sebelum azan subuh kurang lebih 10 menit. Wallahu a'lam. Saya lagi apa sih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Hanya ingin meyakinkan saja tentang maaf-maafan tadi. Kemudian sebelum ke maaf-maafan tentang penyakit mah. Jadi bahkan ada yang mempraktikkan semakin puasa semakin sehat. Karena ada saya ketemu orang yang seumur umur tidak perlu puasa karena mah. Tapi gagal, artinya ini perasaan masing-masing yang bisa. Ada orang yang tidak puasa berumur karena alasan mah, penyakit mah. Padahal kita tahu dokter mengatakan justru puasa menyehatkan kan. Artinya ini ukuran masing-masing lah yang menakarnya kan. Oke, itu cerita lain. Nah, tentang maafan tadi, betul memang pada orang itu kalau kita ada kelas segala macam itu harus ketemu lah ya. Tapi dalam kasus sehari-hari kita menemukan orang ini ngelak terus, ngelak. Kita buat sarana untuk ketemu, sarana untuk berbicara. Ya kalau sebenarnya nyembat dikit baik. Ya. Kalau mau bermaafan kan
Jadi ya kita bersikap, pokoknya dia ketemu kita klakson, kita ketemu kita salam, dia nak jawab, karena yang kita harapkan bukan ridho dia, yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya memang berat. Saya ini ngomong tidak seindah yang saya omongkan. Saya tahu berat, tapi begitulah surga. Harus ada perjuangan sedikit untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Cukup ya? Satu lagi. Kalau pertanyaan beliau ini berdua baik sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini agak nyimpang, tapi insya Allah tidak sesat maksudnya. Maksudnya nyimpang dari tema malam ini. Jadi izin pertanyaan sambil praktek, Ustaz. Jadi gini. Ini imam Ustaz ya. Masalah sujud apa cara menegur si makmum mengingatkan imamnya kurang atau lebih. Jadi begitu bisakah surat tahiyat awal Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar, tahiyatul begitu. Jadi saya pernah ngaji dulu atau ngebahas kita apa, kalau sudah berdiri begitu jangan duduk lagi, katanya batal. Jadi dia cara mengingatkan jemaah ke imamnya begitu. Ya entah mungkin yang rakaat 5 dan si makmumnya 3 atau 4, rupanya sudah 4 karena ada ragu 1 ya 5 mungkin sudah 4. Nah gitu sudah terlanjur rakaat ke-5 karena merasa ada Al-Fatihah kurang. Ini yang di belakang ini yang pertama. Jadi poin pertama pertanyaan, bagaimana cara makmum mengingatkan imamnya ketika misalnya ini aturan tahiyat awal tapi Allah Akbar dia sudah Subhanallah Tahiyat ya tahiyat ada itu. Terus sikap kalau si imam salatnya rakaat ke-5 karena ada yang ragu atau lupa, posisi makmum ini kasihan bingung makmum ini. Minta penjelasan kan? Ya, kayaknya perlu jelaskannya pakai praktek juga ya. Iya. Iya. Oh, saya tahu ya. Sekalian Pak, saya yang pertama mungkin sebelum ke pertanyaan untuk ini posisi paling ideal dalam sholat, orang yang di belakang ini adalah wakilnya. Kita hanya dengar dari ucapan dia. Itu sebetulnya tugas. Kalau di Masjidil Haram itu sampai 5 Pak belakang. Memang khusus ditugaskan. Jadi yang di belakang-belakang nggak usah istilahnya cak nak mau benar nggak usah. Yang di belakang imam, dan ini makanya nggak boleh tempat rebutan ini Pak. Tempat yang sudah disepakati pengurus, dialah yang di sini kalau dia ada. Karena dia yang akan menggantikan imam jika terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Itu satu. Yang kedua, sebelum ke pertanyaan tadi, terutama kalau hilang bacaan sholat imam itu salah, itu jangan langsung dibenarkan. Misalkan baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an linnas, misalnya lupa dia kalimat hudan itu, langsung hudan linnas. Itu orang, ini pengalaman saya sebagai orang yang sudah hafal Al-Quran. Kalau dia diingatkan di tengah, itu buyar Pak, habis hafalan, sudah kayak nggak hafal Quran lagi nanti. Gugup, kenapa? Karena butuh konsentrasi. Karena orang yang sudah hafal Quran itu kan hafalannya nggak surat Al-Baqarah saja Pak. Yang bunyinya unzil Al-Quran itu nggak hanya di Baqarah saja, di surat lain juga ada. Jadi dia sedang kehadiran semua hafalan dia. Jadi berikan dia kesempatan. Kita lihat, kalau dia sampai berhenti, dan biasanya orang yang hafal Quran itu pasti akan lisannya akan negur sendiri. Ada yang bilang, dia akan ulang lagi Syahrul Ramadan. Begitu sudah 2 kali dan mengalami kejadian yang sama, barulah kalau mau dibenarkan. Tapi ini begitu lewat sedikit, baru langsung budak dan itulah. Itulah akhirnya Qul huwallahu. Ubah dari Al-Baqarah pindah ke Qul-Huwallahan. Karena sudah hilang hafalannya. Ya, jadi cara membenarkan orang itu juga butuh ilmu. Yang kedua yang tadi disampaikan, ke pertanyaan.
tahiyat pertama itu kan nanti kita sampai sebetulnya sampai babnya. Tahiyat pertama itu dalam sholat yang punya 2 tahiyat hukumnya sunnah ab'ad tepatnya, yaitu sunnah yang kalau ditinggalkan nanti sujud sahwi. Saya tadi ya tahiyat pertama seharusnya duduk kan Pak? Saya langsung Allahu Akbar gitu ya. Salah kan saya salah. Makmum tadi subhanallah tahiyat. Nah ini kan ya karena makmum tidak tahu kan. Kalau makmumnya tahu dia tidak akan bagi, dia akan berkata subhanallah sudah. Kenapa? Kalau gara-gara subhanallah tadi atau tahiyat imamnya duduk setelah begini, kemudian imamnya duduk begini karena ngikutin keinginan makmum, batal sholat imamnya. Batal. Kenapa batal? Karena dia sudah masuk dalam pelaksanaan rukun berikutnya. Ini rukun sudah mulai masuk rukun itu. Ya. Dan tidak boleh meninggalkan rukun untuk sesuatu yang sunnah. Tahiyat pertama hukumnya sunnah. Tahiyat kedua yang rukun. Kalau tahiyat pertama itu sunnah. Jadi imam itu ketika diingatkan subhanallah itu hanya untuk mengingatkan dia kalau sebelum salam nanti sujud sahwi. Bukan untuk dia turun lagi. Balik lagi nanti. Kecuali imamnya belum sempurna, lam yaktam kata Rasulullah. Istilahnya itimam. Jadi belum baru sampai sini. Allah, baru ada subhanallah, boleh langsung duduk. Tapi kalau sudah, nah ini sudah intasoba, nah sudah tegak begini, ini sudah rukun baru namanya. Itu nggak boleh duduk. Jadi masalah itu kayak yang sering terjadi ya. Makmumnya maksa. Dianya misalnya imamnya sudah berdiri, salah imamnya, dia lanjut tahiyat, batal makmumnya, sah imamnya. Batal makmumnya, sah imam. Kenapa? Sunnah tahiyat mengikuti imam itu wajib. Yang lucu dulu, ini sampai kejadiannya memang ya. Sholat imamnya salah, Allahu Akbar. Salah kan? Subhanallah. Imamnya turun gara-gara subhanallah. Makmumnya bingung. Turun aku batal. Karena sudah berdiri. Aku berdiri menyelisih imam, tidak mengikuti imam juga batal. Ya Pak ya? Jadi turun salah. Jadi salah tegak begini dia. Ini salah. Karena nggak galak dua-duanya tadi kan. Itu nggak galak gitu. Dan jadi gimana Ustaz? Gimana dia ini posisi ini? Orang yang semacam ini ada 2 pilihan. Yang pertama mufaraqah, yaitu keluar dari imam dia. Dia sudah dianggap kita batal, sudah kita anggap batal. Kalau begitu sholat sendiri saja. Ya Allah, aku sholat sendiri sudah, tinggal lanjutkan sholat sendiri. Cuma di dalam fikih itu disebutkan hukum yang baru saya jelaskan ini Pak, la ya'lamuhu illa qalil. Tidak diketahui banyak orang aturan ini. Cukup detil kan, cukup agak detil. Sehingga kata ulama itu, kalau mendapati imam turun lagi, husnudzonlah imam belum tahu aturan itu. Husnudzon, kalau imam belum. Kalau itu gimana Ustaz? Ikut turun sama dia. Dalam rangka husnudzon. Tapi namanya husnudzon sekali Pak. Kalau tiap itu dia lupa, tidak boleh husnudzon terus. Batal aja. Gitu ya, jadi sikap imam cukup menegur subhanallah tanpa nyebut tahiyat. Karena maksud subhanallah dan kalau diingat, mengingatkan subhanallah bukan agar dia kembali lagi duduk, tetapi agar nanti dia ingat akan ada sujud sahwi. Dan perlu diingat sujud sahwi itu juga sunnah. Andaikan sudah nih, kadang-kadang jamaah itu begini sih. Oh, di pikirannya pasti imam nanti sujud sahwi, pasti dia sujud sahwi. Begitu sudah di ujung, imamnya lupa sujud sahwi. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut jamaah, dia enggak. Sudah ketinggalan tahiyat, enggak sujud sahwi pula. Perlu saya sampaikan, sujud sahwi pun sunnah. Andaikan imam tidak melakukan sujud sahwi, sah salatnya. Jadi, ya itulah. Ini kita dihadapkan dengan masyarakat yang kadang-kadang tak galak ngaji tapi gak protes.
galak haji, tapi galak protes. Itu tugas kita menjelaskan ke masyarakat. Nah, cara menunggunya tadi cukup dengan subhan. Kalau perempuan dengan tepuk tangan, jadi begini lah ya. Nah, ya. Ya Tuhan. Nah, sekali lagi yang paling ideal ikuti saja yang di belakang. Kita amanahkan dia orang yang paling tahu hukumnya, apanya. Jadi imam itu ya, kalau bisa setiap masjid dulu satu imam tetapnya, satu cadangan. Oh, ada yang tidak jawab Ustaz? Yang rakaat kelima. Oh, yang rakaat Rakaat kelima. lima. Berarti kan ya, jadi ini imamnya ini berarti dia nggak tahiyat terakhir kan? Ya, jadi merasa ini sebenarnya sudah 4, tapi merasa ada Al-Fatihah yang tidak terbaca, mungkin ngelamun ya, saking banyak pikiran mungkin. Jadi pas terima Allah. Ini setelah tahiyat. Sebelum tahiyat. Jadi aturan tasyahud akhir ini karena merasa ada Fatihah yang kurang. Ya. Atau memang lupa. Nah, ini makmumnya bingung kan? Nah, ini memang imam ini memang kalau bisa gajinya besar, biar pikirannya tenang. Iya, imam gaji sejuta wajar dia pusing. Semoga ya Pak, ini baik. Sebetulnya nanti di bab sujud sahwi termasuk penjelasan yang paling penting. Kalau yang ditinggalkan imam itu rukun, maka imam kembali ke posisi yang dia tinggalkan. Dia sudah sujud kedua tadi ya, atunya duduk terakhir gitu kan? Ya. Tapi dia yakin betul dia belum baca Al-Fatihah di rakaat keempat ini. Dia yakin betul, hati-hati antara yakin sama was-was beda tipis. Kalau was-was lewat saja. Tapi kalau tidak, aku ini belum Al-Fatihah, berdiri di Allah. Rakaat yang tadi dianggap rakaat keempat itu dianggap tidak terjadi dalam syariat. Berarti dia berdiri, itulah rakaat keempat. Jadi saya ulang ini rumusnya. Jika yang ditinggalkan rukun, kembalilah ke titik yang dia tinggalkan. Misalnya saking khusyuknya baca nikmat banget ya, Allah Akbar. Lupa rukun baru sadar, aku belum rukun, itu langsung berdiri lagi. Allah. Meski dia sudah sujud sekali atau bahkan 2 kali, sujud yang terjadi tadi seakan tidak terjadi. Seakan tidak terjadi. Jadi kalau imam tadi dia di rakaat keempat, ketika seharusnya dia tahiyat, dia malah berdiri dan mengulangi rakaat itu lagi, ya Pak ya, itu lagi, itu benar sikap itu, karena dia meninggalkan Al-Fatihah. Nah, ini pesan saya buat makmum. Nah, kan pesan buat imam pesan buat makmum, ikuti imam tanpa protes. 5 makmum. Ya, makmumnya 5 rakaat makmum. Kenapa? Jadi ini penting Pak. Dalam kaidah fikih disebutkan al-ibratu bisihhati sholatil imam la bisihhati sholatil ma'mum. Yang menentukan keabsahan sholat jamaah itu keyakinan imam, bukan keyakinan makmum. Yang menentukan sahnya sholat jamaah itu sesuai keyakinan imam. Meyakini saya tadi gak baca Al-Fatihah, terserah makmum nak baca atau tidak, keyakinan imam dia belum baca Al-Fatihah sehingga dia sholat rakaat yang kelima bagi kita, dan itu yang keempat dalam syariat ya, sesuai dengan keyakinan. Contoh Pak, saya kasih gambaran ini sebagai terakhir nih. Saya mau berangkat ke masjid, lihat imam sholat, saya salaman sama istrinya. Istri salam. Versi mazhab Syafi'i kan batal dia bersalaman dengan. Tapi kita tahu beliau ini mazhabnya bukan Syafi'i. Dia mengikuti, kalau di Indonesia masnya Ahmadiyah misalnya, atau dia mazhabnya Hambali yang tidak membatalkan sentuhan suami. Dia sholat, sah nggak sholat jamaahnya? Sah, karena berdasarkan keyakinan imam, bukan keyakinan. Walaupun dalam fikih
ada khilaf, ada yang mengatakan sesuai keyakinan masing-masing. Ya, misalnya ikut terjadi kegaduhan, sholat itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Wallahu a'lam. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Nanti selama Ramadan hari apa ya? Idul Fitri. Sabtu subuh. Sabtu subuh 2 kali ya. Tematik kajiannya Pak ya, tidak ada kita sudah panjang umur bisa berbicara Ramadan dalam keadaan sehat. Saya ucapkan permintaan maaf saya terutama sama penjamaah Yerusalem ini banyak salah. Banyak salahnya, sering ganti-ganti jadwal. Kebanyakan kesel dulu. Jadi mohon dimaklumi sampai pernah lupa jadwal. Dilihat Mas Budi SMS telepon sampai 20 kali. Jadi mohon maaf sebelumnya, semoga diikhlaskan. Kepada Allah saya mengampun. Insyaallah setelah puasa nanti bisa lebih mantap lagi jadwalnya. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.